Berapa dari hari ini? Mata kuliah kelima. Keenam. Sudah kan semester 1 itu 22 SKS, 8 mata kuliah. 9. 8 mata kuliah. Apa enggak? Sudah ke 8. Oh, atau ke soalnya kan ini sampai hari Sabtu ya. Tapi ke 8 udah enggak kuliah ya. Sudah banyak ketemu dosen. Sudah. Enak. Ada yang itulah. Enggak usah disebut. Iya. Bagi ya. Jadi sudah ketemu 6. Udah. 6 wiwit. 6 wiwit atau 7 wiwit? 7 ya? Iya. Setelah ini masih ada 1. Jadi pas 8. kan 8 mata kuliah. Ini terakhir, Bu. Oh, ini terakhir? Iya. Bukannya untuk semester 1 ada 8 mata kuliah? PS 9 apa 8? Kok belum ketemu, Dek? Dari Senin sampai Jumat harusnya sudah ketemu semua tuh, Dek. Ya, seharusnya ini terakhir, Bu. Soalnya mau tepat Etika profesi. Etika Muslim Pak Kalis ya? Zoom? PSU. Oh, Pak. Belum. Emang ada jadwalnya? Etika Muslim ada, namanya Pak Kalis. Enggak ada jadwal. Etika profesi 10. Oh, etika profesi. Itu PSU, Dek. Itu nilainya ngambil dari PSU. Semua sudah ikut PSU? Sudah. Nilainya diambil dari itu. Etika profesi itu jadi mengambil nilai dari PSU. Ya. Oke. Saya sudah salam ya. Sudah. Oke. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa saya. Teman-teman, hari ini bertemu dengan Bu Wiwit ya. Kebetulan di nemtek saya namanya Wiwit NW ya. Nama lengkap saya ini teman-teman Nurmi Jati Eskom Enkom. Nama panggilannya Wiwit NW. Ini untuk emailnya dan ini untuk nomor WA-nya. Tadi sudah saya share ke Mas Rizky. Minta tolong teman-teman gabung ke grup WA kelas. Biasanya semua info itu saya sampaikan di grup kelas. Nilai atau apapun biasanya saya ke grup kelas dulu sebelum saya submit resmi ke DAK. Jadi teman-teman bisa cross check dulu misalnya deadline saya harus mengumpulkan untuk pengajaran itu untuk nilainya misalnya hari Jumat, maka di 2 hari sebelumnya saya submit ke teman-teman ini nilainya barangkali ada yang mau cross check. Setelah tidak ada yang cross check sudah deal semua baru saya laporkan ke ini. Jadi teman-teman tidak perlu, karena ada yang dosen tanpa ke mahasiswa dulu langsung ke sana. Nanti kan teman-teman ada yang protes, kok saya kok begini begitu. Dan nanti kalau sudah masuk di sana itu revisinya agak repot, gitu ya. Jadi saya membantu teman-teman, saya share 2 hari sebelumnya, teman-teman cross check nilai dulu, setelah itu baru saya resmi masukkan ke pengajaran. Itu. Nah, untuk hari ini kita masuk di mata kuliah teknoprener. Dari satu kelas ini yang dari SMK adakah? 1, 2, 3, sedikit ya. Lebih 25% SMK, sisanya SMA ya? Iya. Biasanya untuk di SMK dapat nggak teknoprener ya? Sudah dapat belum? Lebih ke teknis biasanya. Udah ada gambaran ya? Udah ada gambaran belum mendalam. Nah, kalau di SMK sudah ada gambaran, kalau di SMA biasanya belum masuk masih IPS umum, ekonomi umum, gitu ya. Nah, untuk teknoprener sendiri gambaran umumnya adalah di Amikom. Harapannya itu dari sebenarnya ini adalah mata kuliahnya Prof. Yanto ya. Kebetulan diturunkan ke saya teman-teman ini sudah 7 tahun saya mengampu mata kuliah teknoprener. Ini ada lanjutan. Jadi setelah teknoprener ini hanya teori, mindset dasar bagaimana caranya teman-teman itu untuk menjadi seorang bisnismen atau pengusaha muda. Kalau teman-teman kemarin sempat mendengarkan ceramah Prof. Yanto begitu kan? Bagaimana caranya teman-teman itu lulus bisa menjadi seorang pengusaha, begitu kan? Siapa tahu teman-teman lulus keluar itu sudah memiliki perusahaan dan tidak menjadi karyawan, tetapi justru merekrut karyawan. Harapannya begitu Prof. Yanto itu, gitu ya. Tapi ini masih dasar aja, masih pengetahuan dasar tentang startup, tentang bagaimana sekarang perusahaan startup banyak yang belum tikar, yang justru semakin naik seperti itu. Jadi nanti kita secara global mempelajari itu. Dan untuk prakteknya sebenarnya ini lanjutannya ada di semester 5 e-bisnis atau nanti diganti dengan pemasaran digital namanya. Itu nanti ketemu dengan saya lagi dan di sana di semester 5 nanti adalah prakteknya.
Prakteknya itu misalnya ketika teman-teman sekarang mencari ide bisnis. Kira-kira saya mau, ini bayangan dalam artian kira-kira saya di Amikom ini mau menjadi apa ya, mau memiliki perusahaan apa ya misalnya. Ide dulu. Nah, nanti di semester 5 itu dikembangkan. Oh, misalnya yang cowok-cowok, saya mau jualan misalnya baju-baju custom yang kaos atau kemeja ya seperti itu, misalnya seperti itu. Misalnya yang cewek-cewek pengen buka toko baju. Nah, sekarang kan nggak mungkin di era digital teman-teman door to door untuk menawarkan produk atau barangnya, begitu kan? Nah, di era digital ini bagaimana kita bisa memasarkan produk atau barang yang Anda jual apapun itu, tidak hanya dalam bentuk barang atau produk, tetapi juga dalam bentuk jasa. Misalnya teman-teman punya kos-kosan diiklankan, sekarang kan nggak ada kan, maksudnya udah jarang sekali yang ditempel-tempel iklan apa poster-poster semuanya kan udah misalnya di IG iklanin, di Facebook, di story WA, sekarang sudah seperti itu kan, semua sudah menggunakan teknologi untuk promosi atau pemasarannya gitu. Kan udah jarang sekali ya. Sekarang misalnya teman-teman aja di sekitar teman-teman warung biasa aja, warung kelontong seperti itu. Nah itu kan pasti sudah ada yang iklannya, pasti ibu-ibunya yang punya kan udah by WA gitu ya. Nanti saya punya dagangan ini loh Bu, saya punya dagangan ini. Nah, nanti kan kita tidak perlu datang mencari apa gitu kan. Oh sudah tahu, datang ke sana, oh saya mau beli ini. Nah, sekarang eranya sudah teknologi. Teman-teman sebenarnya tiap hari sudah mempergunakan. Kita ambil contoh kalau misalnya Gojek, GoFood gitu ya. Apalagi yang teman-teman mulai kos gitu kan. Biasanya, susah sekali cari parkiran di Amikom gitu ya. Ada yang sudah mengalami kendala seperti itu. Belum, alhamdulillah. Rebutan tempat parkir gitu, apalagi yang bawa mobil ya. Ketiban pohon. Ketiban pohon. Oh ya, nah, nggak kejatuhan deh, cuman memang kami akui kekurangan di Amikom untuk tempat parkirnya, lahan parkirnya deh. Jadi mahasiswa yang aktif itu ada 14.000 deh. 14.000 mahasiswa, tempat parkirnya memang kurang gitu ya. Tapi sebentar lagi kita membangun gedung baru, tenang aja gitu ya. Nggak jauh sih dari sini, nggak jauh. Kalau teman-teman tahu masa Belanda di gitu ya. Jadi tenang aja. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kita biasanya kok mobil aja susah sekali mau cari parkirnya gitu ya. Misalnya masuk jam 7, kita tuh dari rumah sudah jam 6.15 deh. Rumah saya kebetulan atas ya, Jakal atas gitu. Udah pagi jam 6.15 ya. Cari parkiran susah sekali gitu. Nanti masuk ke sini itu masih belok ke pengajaran gitu kan. Dari parkiran muter sampai ke sini pun bisa terlambat kadang-kadang dosennya gitu. Karena apa? Sebenarnya nyampainya itu sudah lebih awal. Cuman kadang-kadang pun muter cari parkirannya. Kalau yang semester yang sudah tua-tua biasanya malas, gojek aja lah Bu, gitu paling aman katanya begitu. Karena malas cari parkiran. Yang di SI04 ada yang ini nggak? Misalnya kemarin kebetulan saya kan sudah 3 kelas ya. Yang jam 7, yang hari Kamis itu protes. Bu, kita tuh masuk jam 7, terus pulang, masuk lagi jam 4 Bu, katanya begitu. Maba itu, masih semester 1. Jadi kelasnya bisa nggak sih Bu? Misalnya dari jam 7 lanjut ke 8.50, wah itu nggak sama Bu Wiwit deh, itu langsung sama ke pengajaran, gitu. Di pengajaran itu di gedung 4 lantai 2. Ada nggak gedungnya disentralkan sama dosennya, bisa nggak? Nah seperti itu. Jadi dia protes, Bu kita kok masuk jam 7, terus pulang, kesini lagi jam 4, itu kan sudah malas. Mendingan masuk sekali jam 8.50 pulang, begitu katanya. Wah kalau itu bukan wewenang dosen deh, di Amikom sudah ada bagian bagiannya sendiri. Nah untuk SI04 sendiri, apakah ada yang kesulitan masuk di Amikom 1? Karena 3 kelas kemarin itu banyak sekali yang saya belum bisa masuk ke Amikom 1 begitu. Saya kasih untuk Kemarin Don. Iya, kemarin. Kalau servernya bukan ini deh, maksudnya kalau servernya itu kan keseluruhan. Iya. Ini antar personal, per mahasiswa. Jadi kemarin itu di 3 kelas, dari hari Rabu Kamis itu 3 kelas itu ada yang tidak bisa masuk ke Amikom 1. Oh, tidak bisa masuk. Nggak bisa login. Alhamdulillah. Di kelas ini ada? Bisa semua kayak, bisa semua. Ada deh. Kalau ada saya kasih nomornya, teman-teman bisa langsung menghubungi ke IC. Jadi nanti akan dibantu sama IC. Karena kan ada bidangnya masing-masing ya. Sudah change Hapus CC, hapus data gitu. Oke, saya masukkan ke grup ya.
Khususnya link untuk IC-nya. Grup, bukan itu. Itu bukan grup itu. Kau buka apa? Kau pencet ya? Kayak abis kemudian buka tinggi. Temenku full sampai sore. 5 mapel. 5 matul. Nah, itu bagi teman-teman yang kesulitan, misalnya lupa password atau lupa apapun, misalnya lupa ID segala macam, teman-teman bisa WA ke nomor itu. Kemarin buat email kan, hampir lupa password. Oke, satu kelas ini yang dari luar Jawa berapa banyak? Wow, banyak ya, hampir 50%. Tapi semoga semakin solid ya antara yang luar Jawa dan yang Jawa. Karena semester 1 udah kenal semua untuk SI 04. Kemarin dari SI 0 kan 6, 5, 4, 3. Itu ternyata belum banyak yang kenal. PSM-nya juga kelasnya lain-lain ya. Semangat semester 1. Kalau misalnya teman-teman mau konsultasi apa, mau diskusi apa, Bu saya masih bingung tentang Amikom, Bu saya masih belum tahu tentang ini segala macamnya, bisa konsultasi ke saya. Insya Allah saya bantu. Misalnya teman-teman kesulitan di apa gitu, saya bisa mengarahkan, Dek kamu harus ke sini, kamu ke sini. Nah kemarin ada mahasiswa yang, Bu saya bentrok kelas banyak sekali, saya harus bagaimana gitu, harus ke prodi seperti itu. Jadi kan semester 1 belum tahu arahnya kemana, harus lapornya kemana, itu teman-teman belum tahu. Kalau mau tanya ke saya siap membantu, kecuali satu, uang saya tidak bisa membantu. Transferan teman-teman yang dari luar Jawa lebih besar daripada dari Indonesia, ya. Oke, seperti itu teman-teman. Terus apa lagi ya? Itu gambaran sekilas tentang Technopreneur. Jadi kita mempelajari tentang startup, tentang yang lagi tren saat ini lah, gitu ya. Tentang startup, bagaimana caranya nanti teman-teman bisa menjadi pengusaha muda. Bercita-cita nggak sih, maksudnya, saya keluar tidak ingin menjadi karyawan, tetapi saya seorang keluar itu sebagai seorang pengusaha, entrepreneur, gitu. Prof Yanto kan cita-citanya gitu. Dan lulusan Amikom tuh deh, banyak sekali yang sudah menjadi pengusaha. Jadi nanti teman-teman itu diolah dari semester 1 sampai semester 7 bagaimana caranya teman-teman bisa menjadi seorang entrepreneur. Kan Amikom, kreatif ekonomi Pak, menjadi orang-orang yang kreatif di bidang bisnis dengan dibantu atau di backup dengan teknologi. Harapannya begitu. Dan teman-teman beruntung sekali masuk di sistem informasi Amikom ya, karena untuk SI sendiri adalah prodi terbagus di Amikom. Dari 14 prodi, SI Amikom adalah yang akreditasinya unggul. Ya. Jadi untuk teman-teman bisa nggak tahu ya, awalnya teman-teman pada saat browsing nggak lihat kalau untuk akreditasinya pintarnya itu asal gitu ya, pokoknya yang dimasukin yang mana gitu ya. Aku lihatnya malah beda. Itu teman-teman. Dan teman-teman untuk SI 04 kalau sama saya jangan takut. Saya bukan dosen yang takut yang menakutkan gitu. Kalau depan kosong itu ya diisi aja, jangan di belakang. Akhirnya ngantuk kan ya. Makanya duduknya di depan. Di belakang akhirnya ngantuk kan. Nanti kalau ngantuk ada 2 pilihan. Melarikan duit di depan atau cuci muka. Jadi juga lah, ngantuk dia saatnya. Biar dia juga. Saya maklum kalau
apa namanya kuliah jam 7 tuh bahkan yang udah lulus itu bu saya tuh kalau kuliah ibu jam 7 tuh bu kadang tuh kesiangan terus cuci muka terus berangkat jadi kita nggak mandi bu. Kalau jujur ya. Nggak nampak bu. Sudah lulus biasanya sudah selesai bimbingan, Iya kan. sudah selesai bimbingan sudah jadi kayak temen deh. Jadi kebetulan Bu Iwit itu spesialis angkatan tua. Yang angkatan tua itu yang sudah semester 7 angkatan 2016 yang belum lulus itu nanti carinya Bu Iwit. Bu, tolongin Bu, saya kok nggak lulus habis itu kemana aja? Saya bilang 2016 sampai 2023 nggak lulus. Saya bilang, kamu nggak kasihan sama orang tuamu? Saya bilang, memperkaya Amikom tapi nggak kasihan orang tuanya. Itu teman-teman harus mumpung masih semester 1. Kenapa saya kasih motivasi seperti itu teman-teman biar punya plan. Saya harus lulus 3,5 tepat waktu on time. Kalau teman-temannya misalnya kesulitan gimana, cari dosen yang nyaman, yang bisa diajak. Oh, Bu, saya mau konsultasi boleh nggak? Ibu ada waktu nggak? Pak, saya mau konsultasi. Kenapa ya Pak? Saya ada masalah di mata kuliah ini. Saya ada kesulitan di mata kuliah ini. Nanti dosen bisa mengarahkan kok, bisa membantu deh. Gitu ya. Ini semester 1, jadi masih teman-teman kan masih hawa-hawa auranya kan masih SMA-nya masih kuat gitu ya. Duduk anteng seperti ini gitu kan. Duduk anteng seperti ini, dosen di depan. Sekarang kuliah tidak seperti itu. Minggu depan sudah nggak boleh duduk seperti ini. Berdiri bawah jadi mindsetnya harus dirubah dari yang teman-teman biasanya bangun pagi pakai seragam masih dibangunin orang tuanya, dek kurang setengah jam mau sekolah nggak? Dek sarapan biasanya begitu kan? Iya. Sekarang teman-teman harus sudah mulai memanage dirinya sendiri. Oh, saya kuliah jam 7, saya harus tidur jam berapa, bangun jam berapa, mandi sarapan ke kampus kira-kira berapa jam. Nah, sekarang teman-teman harus bisa memanage seperti itu. Gitu kan? Iya. Dan kebetulan Bu Iwit itu mengajar di sistem informasi manajemen. Nah, di sistem informasi, teman-teman belum dapat ya? Belum. Semester 2 kemungkinan. Sistem informasi manajemen itu adalah bagaimana teman-teman memanage diri teman-teman sendiri. Misalnya yang dari luar Jawa. Bu, saya sebulan itu dapat kiriman dari orang tua 5 juta misalnya. Widih. Makan nganu widih. Sapi mendino. Yang anak internasional begitu. Aduh, beda bu. Itu udah bukan luar Jawa bu. Jadi bukan saya kepo ya, karena di mata kuliah sistem informasi manajemen itu ada bagaimana caranya teman-teman memanage dari diri dulu. Misalnya uang transferan dari orang tua, misalnya dari yang luar Jawa gitu ya, 5 juta itu harusnya cukup dalam 1 bulan, tetapi dia 2 minggu udah transfer dong uang karena dia tidak bisa memanage. Yang biasanya dia di rumah semuanya dimanage oleh orang tuanya, dia masuk ke sini kos sendiri. Ada deh, benar-benar dia tidak bisa memanage keuangannya sendiri seperti itu. Itu di sistem informasi manajemen. Dari diri, nanti teman-teman harus memanage misalnya manajemen satu kelas ini bagaimana. Apakah satu kelas ini kompak, satu kelas ini solid enggak, seperti itu. Kebetulan semester kemarin, semester genap, Bu Iwit itu mengampu 12 kelas. Ada satu kelas, itu yang tidak kompak deh. 12 kelas. Satu kelas itu enggak kompak. Itu hasilnya juga enggak bagus. Gitu loh. Nilainya itu dibandingkan dari yang 11 itu, nilainya rata-rata kelasnya itu bagus. Ketika satu kelas itu nggak kompak, aura Bu Iwit ngajar pun lain gitu loh. Karena misalnya nih presentasi gitu, Bu Iwit duduk di belakang sendiri. Mas, itu temennya, kan Bu Iwit 65 ini nggak hafal semua ya. Bu Iwit itu hafal wajah. Bu Iwit itu hafal wajah, tetapi kalau nama kadang-kadang keliru. Karena kan misalnya satu semester ini ngajar 12 kelas, Bu Iwit hafal wajahnya. Oh ini mahasiswa saya, oh ini kelas saya, oh ini kelas saya. Tapi kadang-kadang lupa namanya. Karena kan banyak sekali. Bayangin kalau satu kelas 65 kali 12 satu semester, hampir 600 gitu kan. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau bisa satu kelas kompak, satu kelas kerjasamanya bagus, solid, itu auranya beda. Ya, teman-teman menerima pelajaran dari dosen, menerima mata kuliah itu beda. Ada ini dari hari Senin sampai ini yang kelas kemarin itu ada satu kelas yang begitu
Teman-teman silakan membuat kelompok, nggak ada yang gerak sama sekali. Sampai waktunya kurang 5 menit, Bu, kita harus berkumpul, Bu. Oke, yuk pulang yuk. Kita ketemu lagi minggu depan. Padahal itu pagi kan, saya kan jam 7 seperti ini, jam 7. Nah itu yang jam 8.50. Ini nanti kan lanjut lagi. Jam 7, lanjut lagi Bu 8.50 di ruangan sini juga. Nah yang kelas yang kedua itu juga begitu. Yang satu, yang jam 7 prep. Silakan teman-teman membuat kelompok, waktunya masih 30 menit untuk kita diskusikan minggu depan gitu. Cepat gitu, ketua kelasnya langsung. Kelompoknya 55, siapa? Udah, jadi Bu ini udah selesai gitu. Kelas yang satunya ketika tidak kompak ya begitu, nggak ada yang gerak sama sekali. Saya tungguin, saya lihat, karena kan dosen mengamati kelas ini bagaimana gitu. Kita kurang 5 menit, Bu, kita harus kumpul ini Bu. Kita belum kenal, ya kenalan loh dek, kumpul cari kelompok, saya bilang gitu. Akhirnya sudah, sampai sekarang belum jadi yang satu kelas itu. Udah di kelas ini masih kompak begitu ya. Teman-teman, jadi di kelas saya itu enak, tapi ya teman-teman harus mengikuti alurnya gitu ya. Kebetulan di Prodi Sistem Informasi, dari penilaian kakak tingkat kalian, Bu Wiwit itu dapat sertifikat dosen terenjoy. Jadi teman-teman tuh nggak usah takut kalau sama saya, santai aja gitu. Maksudnya santai dalam artian ya diskusi segala macamnya itu saya mungkin bisa membantu. Hanya di sebatas diskusi untuk konsultasi saya bisa membantu gitu ya. Jadi nggak usah takut. Bu Wiwit misalnya hari pertama masuk, dosennya siapa sih? Bu Wiwit, besok nggak masuk lagi lah. Sampai 14 kali pertemuan. Nah itu berarti Bu Wiwit mengerikan gitu kan ya. Maksudnya cuma 1 kali gitu ya. Jangan seperti itu ya. Kalau bisa mengikuti alurnya gitu, insya Allah nilainya cuma A sama B. Kalau misal C itu berarti mahasiswanya kebangetan. Kalau nggak percaya coba tanya kakak tingkat kalian yang semester 5, semester 4, semester 7 yang sudah pernah diambil. Gitu ya. Nah ini untuk referensinya, ini kebetulan bukunya Pak Dodi. Untuk mata kuliah Teknopreneur sendiri itu diampu 3 dosen, saya, Pak Dodi, dan Bu Eli. Ya. Jadi setiap mata kuliah itu teman-teman itu diampu 3 dosen, 2 dosen. Saya bagikan lupa, saya bagikan ke grup. Oke ya. Nah, sudah bergabung ke grup semua, teman-teman yang pulang ya, kumpul lagi. Sambil teman-teman bisa baca ya. Sudah masuk? Nah, untuk semua materi, biasanya selama 1 semester kita kan bertempat sekali ya. Semua materi di saya itu teman-teman bisa download di Waskita. Jadi biasanya saya itu misalnya ini hari Jumat, hari Senin itu saya akan upload materi semua di Waskita seperti itu. Tapi kan untuk di minggu pertama ini teman-teman sudah bisa masuk ke Waskita. Masih trouble ya, masih sinkronisasi minggu pertama itu memang seperti itu. Dan nanti semua materi teman-teman itu bisa ambil di Waskita. Biasanya saya sudah upload di Waskita dan saya selalu backup ke WA group gitu. Jadi misalnya teman-teman ada yang malas untuk ke Waskita begitu, saya selalu backup di WA group gitu. Oke. Ini untuk RPS-nya, pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Jadi di sini gampang-gampang kok, tenang aja, teori semua. Jadi teman-teman bisa mencari referensinya, itu tidak harus dari bukunya Pak Dodi itu ya. Jadi teman-teman bisa cari di perpustakaan atau cari baca-baca di e-book. Terus sudah sebenarnya untuk tokoh-tokoh dunia startup pun bisa kenal semua gitu ya. Cuman kan, ternyata itu masuk di mata kuliah Teknopreneur, hanya belum memahami. Misalnya kayak Mas Nadiem gitu ya. Nah itu kan sebenarnya tokoh startup untuk Gojek gitu ya. Teman-teman sebenarnya tiap hari sudah menggunakan, cuman kan tidak tahu, itu ternyata masuk di Teknopreneur. Gak usah difoto deh, sudah saya share di grup. Gak usah difoto, di grup sudah ada sampai banyak. Nih ya, teman-teman, pertemuan 1 sampai di pertemuan 7 aman ini ya. Pertemuan 1 sampai di pertemuan 7. Setelah itu teman-teman UTS ujian tengah semester paling teori
tertulis itu paling cuma 5 soal. Itu nanti jawabannya disubmit ke dashboard mahasiswa. Teman-teman pasti nggak mau kan kalau saya suruh datang ke kelas terus 5 soal terus dikerjakan tulis tangan. Mau nggak? Enggak. Karena apa? Karena teman-teman sudah nggak bisa nulis, ya kan? Karena kebiasaan ngetik. Ya kan? Kebiasaan kopas, kebiasaan ngetik sudah nggak bisa nulis tangan lagi, gitu kan? Sudah kesusahan anak sekarang itu untuk menulis. Saya, teman-teman silahkan, ini ada paper jurnal tentang teknopreneur, silahkan direview bersama kelompoknya tulis tangan. Bu, kok tulis tangan sih Bu? Ketik aja ya Bu, kirim ke ibu, begitu. Kenapa dosen-dosen sekarang melatih teman-teman untuk menulis tangan itu biar nggak lupa gitu loh. Maksudnya nggak hanya, karena apa? Karena ketika teman-teman tulis tangan itu lebih masuk daripada teman-teman hanya sekedar kopas. Dan saya kasih satu cerita. Ketika UTS, misalnya saya kasih 5 soal teori gitu. Apa yang dimaksud dengan A, B, C, D, E seperti itu. Dia tuh kopas blok, tempelin tanpa diedit. Sampai yang abu-abunya pun nggak diedit gitu. Kadang-kadang dosen kan dia bingung tadi. Misalnya gini, ini mau jawabannya betul, tapi bu ya sedikit modifikasi begitu loh. Bu ya sedikit kreatif. Bener-bener kopas. Sudah mahasiswa begitu. Bu ya kalau kopas itu dihilangkan bloknya atau kata-katanya dirangkum sedikit lah gitu. Itu dosen kasih nilai A itu ikhlas gitu loh. Oh, kasih nilai A-nya ikhlas. Tetapi ketika kopas tempelin sampai abu-abunya pun nggak hilang, itu mau ngasih nilai A, kok ya nggak ikhlas gitu, walaupun jawabannya betul gitu ya. Nanti kalau dikasih nilai B, dia pun protes gitu. Bu, jawaban betul, tapi kan kopas Mas. Nah itu loh. Kadang-kadang, jadi teman-teman itu, saya bukan ngajari jelek ya, tapi teman-teman kalaupun misalnya kopas itu bu ya sedikit berusaha, sedikit ada usaha dimodifikasi begitu loh ya. Kadang-kadang sedih juga liatin, apalagi ngambil dari ChatGPT gitu. Waduh, jawabannya itu kan menjerumuskan ya, tidak semua jawaban benar. Pertanyaannya apa, jawabannya apa, yang nggak paham langsung kopas tempelin. Ini ketahuan ngambil dari ChatGPT gitu. Bu, ya dibaca dulu soalnya apa, jawabannya apa, diambil intinya, ditulis sendiri gitu loh. Maksudnya itu begitu gitu loh. Dan ya ada seperti itu deh. Ada juga di sini. UTS udah era teknologi, zaman digital gitu ya. Cuman gini, ujian tengah semester, nama Adi, NIM, Yogyakarta 2023, disubmit, cover tok deh. Aduh, kadang-kadang ini gimana mau ngasih nilainya gitu. Nanti kan hasil akhir setelah 14 sesi itu kan ada UAS. Nah, itu kan bukan nilai UAS tapi nilai akhir. Nilai akhir adalah nilai kalkulasi dari UTS, kuis, segala macam selama 14 kali itu. Nah, misalnya ada mahasiswa yang hanya mengirimkan cover pada saat UTS sama UAS gitu. Kan itu terisi tuh. UTS, UAS, dia seolah-olah ikut ujian, seolah-olah dari prodi. Karena kan ketika dia submit kan otomatis absennya masuk kan. Nah itu nanti saya kasih nilai D. Masuk 1 kali. Ya. Terus dia nggak pernah masuk sama sekali. Dia UTS, UAS, submit hanya cover. Nah, anaknya protes. Pak, saya tuh UTS ikut, UAS ikut, tetapi sama Bu Yud dikasih nilai D. Sayalah yang dipanggil prodi. Mbak, ini anak ini ikut UTS, ikut UAS, kok nilainya D? Bapak nggak tahu yang disubmit apa, saya bilang gitu. Jadi dosen itu harus punya backup catatan deh. Jadi ketika mahasiswa nih 65, misalnya dia mengumpulkan apa, kalau yang benar oke, centang-centang, kalau yang aneh-aneh kita harus memiliki catatan di note itu mahasiswanya. Nah nanti pada saat kita dipanggil prodi, Pak, dia itu UTS, dia masuk 1 kali Pak pertemuan pertama, sampai 14 kali dia udah nggak pernah masuk. Dia submit UTS dan UAS hanya cover Pak. Maksudnya hari gini, zaman teknologi, dikasih 5 soal, ada Google gitu loh. Kenapa juga hanya cover gitu, kadang-kadang nggak masuk logika. Sekarang misalnya saya balik teman-teman yang jadi dosen. Udah era teknologi, ada Google. 5 soal aja, masa iya cuma mengirimkan cover gitu kan? Gimana itu Pak? Mau kasih nilai apa? Nah, ketika dikasih, itu yang saya bilang mahasiswa yang pengalaman itu yang seperti itu. Semoga di kelas ini ada ya, nilainya di rank A, B, semua gitu ya. Nah, apakah
dosen yang lain sudah memaparkan atau memberi penjelasan tentang OBE? Sudah ada yang menyampaikan? Nah, jadi teman-teman untuk di perkuliahan ini berdasarkan anjuran Mas Nadiem, itu kan kita harus menggunakan OBE, Outcome Based Education. Jadi teman-teman tidak seperti di masa SMA, duduk seperti ini rapi, dosennya yang ngoceh gitu ya, yang ceramah selama 2 jam gitu. Sekarang enggak. Jadi OBE di sini adalah Outcome Based Education. Gimana caranya mahasiswa itu nanti membuat kelompok. Nanti setelah ini teman-teman membuat kelompok ya 5-5. Nah itu tuh teman-teman nanti mencari ide. Setiap pertemuan teman-teman mencari ide, teman-teman mengapresiasikan apa yang ingin teman-teman sampaikan. Jadi teman-teman itu mencari ide, mengeluarkan pendapat, dan teman-teman belajar untuk mempresentasikan hasil OBE itu seperti itu. Tetapi ketika dosennya itu 2 jam di sini cuma ceramah, teman-teman itu nggak ada yang masuk. Keluar dari sini udah hilang semua. Gitu. Tetapi ketika teman-teman itu diskusi dalam satu kelompok itu 5-5 diskusi satu topik ini, oh kita angkat. Teman-teman kasih pendapat, karena yang namanya diskusi itu kan antar pendapat pasti beda, kecuali contoh-contohan itu kan ya, pasti berbeda karena otak kita berbeda, pendapatnya pasti berbeda. Nah, setelah diskusi teman-teman presentasikan. Jadi OBE itu sistemnya seperti itu. Dosen hanya sebagai moderator, fasilitator, dan supervisor. Ketika teman-teman diskusi ada satu topik, teman-teman presentasikan. Misalnya ada yang salah atau yang tidak benar, dosen itu meluruskan dan memberi yang benar seperti ini loh, Dek. Jadi seperti ini. Jadi ketika kita belajar seperti itu benar-benar masuk. Sudah 2 tahun ini, Amiko menggunakan OBE itu. Dan itu nilainya lebih bagus-bagus dibandingkan hanya dosen ceramah di depan 2 jam dan akhirnya ngantuk ya, Dek. Nah, jadi di mana? Kayaknya juga. Tahu saya jam 7 ngantuk dia. Nah, seperti itu. Seru ya semalam. Dikirain dosennya nggak lihat, padahal di depan itu lihat dari ujung ke ujung. Tuh, nggak memperhatikan cuma mainan satu. Tahu saya itu. Dosen itu di depan tahu semua teman-teman. Kalian ngapain nggak memperhatikan, ngelamun aja begitu tuh tahu gitu loh. Ya, oke. Saya nunggu masnya masuk ya. Nanti kasihan dia nggak ini. Nih, satu gampang kan? Ini teman-teman misalnya minggu depan. Teman-teman cari aja. Kira-kira untuk tokohnya itu siapa yang perlu kita bahas. Gitu. Idenya dari teman-teman. Kalau dulu kan idenya dari saya semua. Yang paling enak pembahasan pasti. Teman-teman cari kira-kira pertemuan kedua apa yang mau kita bahas. Bu, mari kita diskusi tentang siapa tokoh siapa misalnya. Kita diskusikan antar kelompok boleh berbeda. Bu, kita diskusi tentang ini. Sebenarnya untuk misalnya startup ini kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, teman-teman bisa bahas, gitu ya. Ya ini sebenarnya hebat Bu, kenapa bisa belum berikan? Nah, itu kita cari. Nah, teman-teman tinggal ini aja. Ini kan teori semua. Nah, setelah pertemuan ke-7 UTS, aman lah ya, UTS cuma teori 5 soal gitu aman. Anaknya banyak. Pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-14. Untuk UASnya itu teman-teman nanti adalah final project. Nah, pertanyaannya sekarang untuk SI 04 mau mandiri atau mau kelompok? Apanya? Itunya. Final project ini nanti akan dikumpulkan pada saat UAS. Final project yang Sebentar, saya tanya mau kelompok atau mau mandiri dulu. enak kelompok. Oke. Yang lainnya keluarkan pendapatnya, jangan takut. Mau kelompok atau mau mandiri? Kelompok. Kelompok. Oke lah. Kalau semester 1 kelompok masih oke. Kalau semester 5 enggak ada kelompok-kelompok semester 5. Satu mandiri begitu ya. Semester 1 oke kelompok. Jadi setelah pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 ini teman-teman UTS, nanti teman-teman dari sekarang sebenarnya dari sekarang nanti teman-teman kan buat grup tuh setelah pemaparan materi teman-teman nanti bikin grup 5-5 gitu. Minimal 3, maksimal 5. Tapi karena di sini kelas besar dalam artian 65, teman-teman 55 aja. Jangan 3. 55. 64. Aturannya juga. Nah, ya 65 kita kan biasanya keseluruhan 65 kan. Kursinya ini loh deh kursinya.
Terusnya kan 65 kan ini kelas besar. Jadi bikin kelompoknya 55, satu kelompok isinya 5 gitu ya. Nah, nanti teman-teman mulai sekarang mulai dipikirkan, saya mau membuat ide bisnis apa ya? Kira-kira saya membuat bisnis startup apa ya? Nanti akan saya bantu dari pertemuan 2, 3, 4 sampai terakhir itu nanti saya bantu. Kalau misalnya satu kelompok ada 5 mahasiswa, ngerjainnya 10 slide gitu ya. Misalnya PPT 10 slide. Ya dikerjain 2, jangan 10 slide ini dikerjain satu anak, yang 4 cuma nebeng nama. Jangan. Kalau bisa seperti itu. Karena apa? Karena pada saat dipresentasikan ke depan, Wiwit tahu. Wiwit akan tahu pada saat presentasi di depan itu yang mengerjakan siapa. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada final project dikerjakan berlima satu kelompok, yaitu bantu 2 slide. Pokoknya berlima harus kerja sama, gitu ya. Untuk kelompoknya teman-teman silakan mencari sendiri. Bu Wiwit tidak akan menuju 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Takutnya nggak cocok atau nggak solid. Kalau misalnya teman-teman sudah kenal, itu kan lebih enak, gitu ya. Nah, untuk final projectnya nanti, jadi teman-teman 1 sampai 7 kan kita nanti mulai mengerjakan ya, sambil teori, sambil mengerjakan, sambil diskusi. Kira-kira saya idenya apa ya, seperti itu. Nanti di pertemuan ke-8 sampai ke-14 ini mulai dipresentasikan. Paling 1 hari itu 2 kelompok. 1 hari 2 kelompok dipresentasikan. Nanti template-nya saya kasih, semuanya sudah ada. Untuk template UTS-nya sudah ada, untuk template UAS-nya sudah ada. Sudah ada. Jadi sudah teman-teman tinggal melaksanakan. Aman semester 1 masih saya bahas semua. Nanti saya kasih semua. Nah, untuk bisnis ini kan template nanti saya kasih juga. Ini untuk bisnis model nafas BMC-nya ini juga template kan. Nah, setelah teman-teman setelah teman-teman nanti dipresentasikan pertemuan 8 sampai 14, presentasi maju di sini misalnya 2 kelompok gitu ya, satu pertemuannya. Yang teman-teman kerjakan itu tinggal diubah jadi PPT, dari PPT diubah ke PDF, terus disubmit pada saat UAS. Jadi pada saat UAS teman-teman sudah tidak mengerjakan apa-apa. Enak kan? Jadi teman-teman itu mengerjakan hanya pada saat UTS saja. Pada saat UAS, teman-teman tinggal submit yang sudah dipresentasikan di depan. Tinggal submit, satu mahasiswa harus 1, tidak per kelompok. Karena ketika teman-teman submit, itu sekalian sebagai absen ujian. Nanti kalau yang submit misalnya 5, yang submit 1, yang 4 nanti dianggap nggak ikut ujian. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, apakah dari pemaparan saya ada yang kurang jelas? Silakan. Yuk, kita tanyakan dulu. Ini kita bahas nanti per minggu. Template-nya saya kasih semua. Untuk UTS saya kasih, UAS saya kasih. Wes teman-teman terima jadi tinggal mengisi aja. Enak toh? Nilainya auto A ya. Kalau sudah begitu nggak dapat A sama B, antara 3, minimal 3. Ayo, ada yang mau ditanyakan dulu? Antara 3 atau 5 atau 4. Kalau 2 boleh. Aman ya? Minimal 3. Gampang kok ini. Satu lagi siapa? Nah, untuk penilaian kalau SMA kan nggak ada ya. Ya kali Ini pasti. join. Ini pasti kalau SMA nggak ada. A, B, C kan sesuai gurunya ya, bebas gitu kan. Kalau ini pasti ya, Dek. Ketika nilaimu itu 81 sampai 100 berarti nilaimu adalah A. Ketika nilaimu 61 sampai 80 berarti B. Teman-teman di rank ini aja. A, B. Terus misalnya dari semester 1 sampai semester 7 nilainya AB, IP-nya 3,5, teman-teman kumlot nanti dapat beasiswa S2. Kalau bisa bertahan terus gitu, 3,5, nanti teman-teman kumlot dapat beasiswa S2. Gitu. Kalau bisa di rank sini ya, AB. Kalau C, kalau ada yang nggak puas, dalam artian kalau semester anak-anak yang semester baru itu kan wah C gitu, jadi teman-teman bisa revisi gitu ya. Tetapi kalau yang angkatan 2016 yang belum lulus terus masuk di kelas, itu saya ikut kelas ibu, tapi saya sudah bekerja, saya tidak bisa masuk full 14 kali. Saya aja udah enak aja, saya masuk dulu 7 kali minimal, saya bilang gitu. Kalau masuk baru saya kasih C. Itu teman-teman yang angkatan
pahlawan-pahlawan itu. Sekarang bayangin 2016 lah nih. 2016, 2023 belum lulus lah. Nah itu kan kadang-kadang saya sedih juga. Masuk Bu, tolongin Bu, saya kurang mata kuliah ini. Jadi mereka yang itu misalnya mata kuliahnya kurang gitu, mereka cari Wiwit ngajar apa? Wiwit ngajar apa? Gitu, cari kelasnya. Ya begitu. Kadang-kadang sudah bekerja, gitu kan, nggak bisa masuk full 14 kali. Ijen pokoknya kamu minimal masuk di kelas saya 7 kali, nanti saya kasih C. Maka C itu sudah bahagia. Tapi kalau yang mabuk kan biasanya C nggak terima gitu ya. Pasti revisi gitu. Dan kalau dari pengalaman kemarin teman-teman itu maba itu mikirnya santai semester 1 baru transisi dari SMA ke kuliah santai misalnya seperti itu. Wah pada saat nilai akhir UAS, setelah UAS ada nilai akhir keluar, IP-nya itu nasakom, nasib 1 koma gitu. Misalnya 8 mata kuliah gitu. 8 ya, 8 apa 9? 8 mata kuliah remedinya 6 gitu. Pernah itu ada yang seperti itu. Dia dari STM. Kebetulan konsultasi ke saya gitu. Ibu, semester ini saya kan alut-alutan katanya gitu. Saya dari SMK baru masuk ini semester 1. Saya dari 8 mata kuliah remedi 6. Wih, remedi 6. Kamu nggak kasihan sama orang tuamu, Dek? Lah kenapa, Bu? Dek, remedi itu bayar. Saya bilang, 1 mata kuliah 150. Saya bilang kayak gitu. Jadi teman-teman jangan sampai remedi. Remedi di kampus itu berbayar. Kalau teman-teman SMA kan nggak berbayar. Remedi nggak bayar kan di SMA SMK. Nah kalau di sini remedi berbayar deh 150. Jadi teman-teman kuliah yang benar-benar kasihan orang tuanya. Bayar 150 kali 6. Bisa buat bayar kos kan ya. Makan sebulan gitu kan. Kadang-kadang mikir. Nah setelah konsultasi namanya Dimas kebetulan. Dim, sudah tahu kan Dim resiko iya Bu, saya tahu ternyata berbayar gitu kan. Saya kira seperti SMK Bu nggak berbayar katanya gitu. Saya kira ya udah masih santai semester 1 dari SMK katanya gitu. Masa transisi sekarang luar biasa, IP-nya 3,5 karena dia sadar di semester 1 dia seperti itu, 2 sampai sekarang semester 7 bagus. nggak mau remedi lagi berbayar seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman saya ingatkan, mungkin ada yang belum tahu kalau remedi itu berbayar. Ada yang belum tahu kan ya? Sudah tahu? Sudah. Ada yang belum tahu seperti itu karena dipikirnya santai remedi nggak bayar. Remedi mahal. Habis misalnya ya sekarang habis masuk bayar kuliah berapa banyak gitu ya, tiba-tiba bayar remedi lagi, enggak sih orang tuanya. Di kelas ini ada yang masih berpikir seperti ini. Bu, sebenarnya tujuan saya itu bukan Amikom, Bu. Tujuan saya itu sebenarnya UGM. Masih ada yang seperti itu? Enggak ya? Oh ada. Kelas sebelah kemarin ada Bu, tepuk tangan sampai separuh itu. Jadi dia dalam artian awalnya nggak keterima di UGM terus saya kasih tahu teman-teman satu kuncinya. Sukses dan tidaknya teman-teman bukan tergantung dari alma mater, tapi tergantung dari diri teman-teman sendiri. Misalnya teman-teman ini semua masuk di UGM, kalau teman-teman itu kuliahnya nggak benar, dalam artian kuliahnya nggak benar, nggak mengikuti dengan benar, itu pun nggak akan jadi apa-apa. Tetapi walaupun teman-teman kuliah di Amikom, ketika teman-teman itu benar-benar banyak kok yang jadi pengusaha, jadi menteri, jadi polisi, jadi apapun orang cuma dari Amikom, gitulah. Jadi teman-teman jangan hanya memandang awalnya kan saya tujuannya di UGM, kok akhirnya maksudnya di Amikom. Kalau memang dari niat tujuannya di Amikom sih nggak apa-apa gitu ya. Ada kelas yang hari Kamis yang sesi kedua itu begitu. Jadi dia masih berpikir kayak buangan gitu kan. Jangan berpikir seperti itu. Mindset awal, mindset pertama, sukses dan tidaknya Anda itu tergantung dari diri Anda sendiri. Kalau kamu mau di Amikom sukses bisa kok, memang kuliah benar-benar 7 semester benar-benar gitu lah. Jadi teman-teman jangan berpikir UGM itu kan hanya tempatnya. Nah, kamu sukses dan tidaknya kan kembali ke kamu gitu teman-teman. Jadi mindsetnya dirubah gitu ya. Kamu mau jadi apapun itu tergantung. Misalnya nih di mata kuliah Ibu Wit, saya mau nilai A. Semua orang kan targetnya nilai A gitu ya. Ya kamu ikuti aja alurnya 14 kali. Misalnya ada kuis, ada UTS, ada UAS, ada diskusi, ikuti aja. Pasti nilainya A. Jadi dosen itu hanya kalau dalam
akhir itu sebenarnya hanya kalkulasi dari kegiatan teman-teman. Kalau misalnya Bu, saya kok dapat nilai ini, sebenarnya yang tahu, sebenarnya mahasiswa itu sudah tahu saya mau mendapat nilai apa, itu kan tergantung teman-teman. Misalnya Mas siapa? Nah, Ivan. Iya. Nah, misalnya saya masuk cuma 3 kali gitu. Masa iya saya mau dapat A? Nah, sementara saya UTS nggak ikut misalnya. Wah, saya nggak ikut masuk 3 kali. Nggak mungkin kan? Sebenarnya mahasiswa itu tahu berapa nilai yang akan saya terima gitu. Cuman kadang ya mereka kayak arogansinya, Bu, saya tuh sudah masuk loh, kenapa nilai saya segini gitu. Apa iya cuman masuk, misalnya masuk jadi 14 kali tanpa mengikuti, misalnya nggak ikut kuis, nggak ikut presentasi, nggak ikut UTS terus nilainya A? Nggak mungkin juga kan ya, hanya masuk aja begitu kan. Nah, jadi ada prosedurnya gitu ya. Aman ya kalau sama kuis kalau mengikuti S dan K gitu ya, syarat dan ketentuan gitu ya. Nah, untuk peraturan di kelas ini maksimal keterlambatan berapa? 15 menit. 15 menit ya. 15 menit. Absen nih. Absen minimal 10 kali pertemuan. Ini teman-teman sudah bisa dapat B. Enggak mungkin juga. Bu, saya masuk 10 kali B kan Bu? Ya enggak gitu juga gitu loh. Tapi yang mengikuti prosedurnya gitu. Minimal 10 kali pertemuan. Teman-teman ini ya. Ini nanti ada kuis ini. Jadi teman-teman ketika membuat satu kelompok, setelah ini teman-teman bikin kelompok 5. Itu kalau di mata kuliah WIT itu kelompok dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-14 UAS itu satu kelompok itu. Jadi teman-teman kalau bisa cari sekarang, dari sekarang itu carinya yang solid. Karena dari pertemuan 1 sampai pertemuan pertemuan ke-14 sampai ke UAS kelompoknya nggak berubah. Gitu ya. Jadi biar enak itu dari pertemuan 1 terus nanti kelompokan terus. Oke. Keaktifan ini keaktifan diskusi teman-teman di kelas. Nah, ini ya semester 1 2 SKS 14 kali pertemuan kita ini sedang direvisi teman-teman untuk RPS-nya. Nanti kalau sudah jadi RPS-nya bisa di-download di web dosen, di web itu, web SI. Ini ya pertemuannya. Kalau misalnya untuk absen misalnya 10 kali. Kayak ini salah ya. Pertemuan 14 absen 10. Ini masih bisa berubah karena RPS-nya belum lagi direvisi gitu ya. Misalnya untuk absen itu poinnya 10%, misalnya untuk UTS-nya 30%, untuk UAS-nya 30%. Nah, biasanya Bu Yuyut nilai tertinggi adalah pada saat teman-teman presentasi di depan. Itu nilai tertingginya. Di sini teman-teman presentasi Bu Yuyut bisa menilai satu persatu. Daripada UTS 65 kasih soal UTS tertulis, jawabannya 100 semua. Itu kan hanya tulisan, dalam artian tulisan bisa kompas seperti yang saya bilang. Tetapi ketika teman-teman maju di depan, teman-teman presentasi, justru real, nyata Bu Yuyut bisa menilai dari sini. Kalau Bu Yuyut begitu, karena antar dosen itu masing-masing ya. Antar dosen itu masing-masing penilaiannya. Pinter-pinter kelas saya, nilainya 100 semua untuk UTS-nya. Itu kan tertulis, Bu. Coba suruh presentasi ke depan. Kalau Bu Yuyut nilai presentasi terdepan yang tertinggi. Itu ya teman-teman. Oke. Nah, itu sekilas untuk introduction Technopreneur hari ini. Adakah yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya dulu? Gak usah takut, tanya aja dulu. Kalau memang tidak paham atau tidak ini, silakan ditanyakan. Masih 30 menit. Catatannya. Ini Bu, Ini ya. kalau presentasinya tuh boleh bawa catatan? Bawa dong Dek, kan presentasi itu kan bikin hasil kerjanya. Ya. Hasil kerjanya misalnya PPT gitu. Teman-teman maju dong di sini. Mau pakai WA boleh, pakai laptopnya sendiri boleh. Presentasi begitu, hasil yang apa sudah kamu kerjakan itu. Gak usah takut. Terus takut mau maju presentasi. Enggak. Catatan maksudnya pas itu kan pakai PPT doang atau boleh buat catatan di boleh, bebas. Presentasi itu bebas. Jadi teman-teman habis ini ya, teman-teman ini kan waktunya masih 30 menit. Teman-teman
teman-teman habis ini bikin kelompok. Ketua kelasnya Mas Rizky, minta tolong dikumpulin ya dek. Nanti itu isinya kalau di sini sekitar antara 12 sampai 13 kelompok. Misalnya 55 gitu, kelompok 1 siapa, kelompok 2, kelompok 3 sampai di list saja deh nanti. Nah, mau mengumpulkan boleh, misalnya 5 pakai kertas ke ketua kelas boleh, nah seperti itu. Nah, kelompok itu digunakan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14 sampai nanti pada saat UAS submit itu digunakan untuk mengerjakan itu. Kalau kelompok saya rasa lebih ringan kalau teman-teman masih semester 1. Kalau semester 5 tidak ada kelompok. Kelompok enggak mandiri, saya bilang gitu. Kalau semester 1 oke lah, kelompok enggak apa-apa. Biar lebih ringan untuk kuisnya nanti bisa diskusi bareng. Misalnya saya kasih kuis gitu, satu kelompok berlima mau kumpul terus mengerjakan gitu. Pendapatnya lebih beragam daripada sendiri, gitu ya. Lebih ringan. Mau sendiri apa mau mandiri? Mau mandiri apa mau kelompok? Kelompok kan? Oke. Nah, silakan untuk membuat kelompok. Kalau misalnya belum kenalan berbaur dari kelompok 55.